Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalkan, saya Zulhijatur Rahmi, mahasiswa S2 jurusan Ekonomi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemakalah dalam mata kuliah isu-isu ekonomi syariah akan mempresentasikan materi tentang kedudukan fatwa dan lembaga fatwa dalam pengembangan ekonomi Islam, yang mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Aidil Novia MAG. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam materi ini kita akan membahas 3 pokok poin penting. Yang pertama yaitu apa itu pengertian fatwa dan bentuk-bentuk fatwa. Yang kedua yaitu penelusuran beberapa lembaga fatwa nasional. Yang ketiga yaitu signifikansi fatwa dalam pengembangan ekonomi Islam. Secara bahasa, kata al-fatwa berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah fata, yang berarti masa muda. Kata al-fatwa secara lugawi merupakan isim masdar dari kata afta, yang jamaknya adalah fatawa, dengan memanfaatkan huruf waw sehingga dibaca fatwi, yang merupakan bentuk kata benda dari kalimat fata yaftu, jamaknya fatwa, yang berarti adalah seseorang yang dermawan dan pemurah. Selanjutnya, arti kata fatwa dari segi istilahnya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Zamakhsyari yang wafat tahun 538 Hijriah, bahwasanya fatwa adalah jelasan dari hukum syara tentang pertanyaan dari seseorang atau kelompok. Baik, selanjutnya pengertian fatwa menurut Asy-Syatibi yaitu yang berasal dari kata al-ifta, berarti keterangan-keterangan dari hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti. Ifta atau pekerjaan memberi fatwa menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Zafrullah merupakan sinonim dengan ijtihad. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu antara ijtihad dan fatwa. Yang pertama, lebih khususnya dari yang kedua. Seperti ijtihad adalah istinbat, formulasi ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya yang sudah ada ataupun belum ada. Sedangkan fatwa yaitu menyangkut kasus yang sudah ada, di mana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Baik, maka kata al-fatwa dapat disimpulkan yaitu suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti ataupun mujtahid ataupun seorang ulama yang memang memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana ketentuan tersebut tidak mengikat sama sekali. Baik, pada poin kedua yaitu penelusuran beberapa lembaga fatwa. Adapun penelusuran beberapa lembaga fatwa yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu lembaga DSN MUI, yang kedua yaitu Tarjih Muhammadiyah, yang ketiga yaitu Batsul Masail Nahdlatul Ulama, yang keempat yaitu kedudukan lembaga fatwa di beberapa negara muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Mesir. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI lebih kurang 100 fatwa. Di antaranya yaitu yang saya kutip berdasarkan nomor fatwa tahun 2004 tentang bunga bank, yang mana MUI mengharamkan bunga bank yang samakan dengan riba nasiah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu lembaga Tarjih Muhammadiyah berdasarkan fatwa nomor 8 tahun 2006, bahwasanya bunga bank atau interest hukumnya adalah riba. Riba adalah hukumnya haram.
Yang ketiga yaitu Batsul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia. Sedangkan menurut Batsul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia, berdasarkan PWNU Jawa Timur di Ponpes Darussalam Blok Agung Banyuwangi pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 1990, mereka menetapkan bunga bank adalah haram hukumnya. Akan tetapi terjadi perdebatan di antara muktamirin. Selanjutnya perdebatan tersebut mengambil kesimpulan hingga akhirnya ditetapkan bahwa boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional hanya karena dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan darurat. Baik, selanjutnya kita akan membahas kedudukan fatwa di beberapa negara muslim. Yang pertama yaitu kedudukan fatwa di negara Malaysia. Rang pertama setelah Sultan yang mengambil keputusan menyangkut persoalan keagamaan. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Nasional di Malaysia merujuk kepada mazhab Syafi'i. Pandangan itu tidak sesuai dengan maslahat umat Islam. Dalam keadaan ini maka fatwa akan merujuk kepada pandangan mazhab ahli sunnah yang lain seperti Hanafi, Maliki, ataupun Hanbali. Selanjutnya yaitu kedudukan fatwa di Brunei Darussalam. Kedudukan fatwa di Brunei Darussalam sejak tanggal 7 November tahun 1994 di atas pemerintahan dari Sultan Hasan al-Bolkiah. Departemen Mufti Kerajaan tidak lagi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, tetapi menjadi departemen terpisah di bawah Perdana Menteri. Adapun pengambilan keputusan dan metode ijtihad juga diatur dalam undang-undang tersebut. Terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa proses penetapan fatwa hendaknya menurut kaul muktamad dari mazhab Syafi'i. Apabila kaul muktamad bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ditentang oleh sultan, dapat mengikuti kaul yang dhaif dari mazhab Syafi'i. Dan jika keduanya bertentangan, untuk kaul yang dhaif dari mazhab Syafi'i kepentingan umum, maka kaul muktamad dari mazhab Syafi'i dan kaul yang dhaifnya, maka majelis atau jawatan kuasa undang-undang boleh dengan izin khusus dari sultan untuk mengikuti kaul tiga mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali. Selanjutnya adapun kedudukan fatwa di Mesir. Dalam bidang fatwa, Mesir memiliki lembaga fatwa yang tertua di dunia. Adapun nama dari lembaga fatwa tersebut adalah Lembaga Al-Ifta. Dewan Fatwa selalu berupaya menjawab semua pertanyaan yang masuk ke lembaga fatwa Mesir. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap realita peristiwa yang berkenaan dengan fatwa, Lembaga Fatwa Mesir membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga riset ilmiah. Tiga yang akan kita bahas yaitu signifikansi fatwa dalam pengembangan ekonomi Islam. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melemah dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi lembaga keuangan syariah. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan juga penonton sekalian. Saya banyak maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.